Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, mohon maaf menunggu. Baik, ini kita melanjutkan fungsi-fungsi dari microcontroller ya. Kalau yang minggu lalu kita bahas tentang fungsi input dan outputnya ya. Nanti kita akan coba untuk lanjutannya ya. Tapi sebelum itu mungkin ada beberapa hal yang mungkin belum saya sampaikan ya di minggu yang lalu. Ya, jadi gini. Ya kalau sekarang kan kita lebih mengenal mikro itu yang seperti jenis Arduino lah katakanlah seperti itu ya. Ya, di mana itu jauh lebih praktis daripada jenis microcontroller sebelumnya ya, sebelum-sebelumnya ya kan. Nah, tapi tidak ada salahnya sehingga kita mempelajari mikro yang sebelum zamannya Arduino ya. Artinya kita sudah paham bagaimana cara kerjanya gitu loh. Jadi tidak sekedar kita sebagai user ya. Jadi untuk ada beberapa proses yang kita tidak tahu atau kita lewati ya. Jadi tapi kita sebagai usernya gitu ya. Nah ini sedikit saya singgung ya tentang settingan yang ada di microcontroller jenis ATmega ya, atau nanti pemrogramannya pakai CodeVision AVR. Nah, jadi di sini ada istilah yang namanya port, ya, ada yang namanya istilah DDR, ada istilahnya pin, ya. Jadi supaya kita mengenal apa itu port, DDR, dan juga pin. Nah, ya, kalau yang ada di layar itu ada DDR, XN, port XN, XN-nya itu adalah nanti apa namanya variabelnya ya atau alamatnya, lebih dicocokkan dengan alamatnya ya. Ya, misalkan X-nya itu portnya ya, jadi port A, port B, port C seperti itu ya. N-nya itu pin ke berapa ya seperti. Atau gini lebih jelasnya gini aja ya. Mungkin kita lihat yang ada di layar di situ. Ya. Jadi oke, sebagaimana kemarin kita pelajari ya bahwa di dalam microcontroller jenis ATmega ya, itu ada 4 buah port. Ya, di antaranya yaitu port A, B, C, dan D. Yang sifatnya bidirectional atau dua arah ya, tergantung kita settingnya seperti apa, bisa sebagai input dan bisa sebagai output. Ya, jadi nanti kita ada pengaturan di situ bagaimana caranya kita setting supaya ini fungsinya sebagai input, supaya ini sebagai output. Ya. Nah, yang pertama di situ kita akan lihat di situ ada namanya yang register DDR dulu ya, DDR ya. Bukan portnya dulu ya, kita pelajari tentang DDR. Jadi register DDR XN itu digunakan untuk menentukan arah dari pin yang bersangkutan. Ya. Jadi kita nyetingnya di sini ada ya di dalam hal ini ada settingan awal menyangkut tentang pinnya itu nanti kita arahkan sebagai input atau output. Ya. Nah, settingan ini nanti akan berbeda jika kita akan mempelajari Arduino ya. Jadi bagaimana men-setting ini sebagai input, sebagai output nanti akan berbeda. Sementara ini kita bahas yang ATmega dulu. Ya. Jadi kalau Arduino itu jauh lebih mudah daripada yang ini ATmega ya. Jadi nanti ada kayak settingan, ada kayak tampilan namanya code wizard ya, code wizard. Itu ada kayak
berisi settingan awal ya. Jadi kita tekan tombol ini, ya kan. Jadi muncul di layar ketika tekan tombol, nanti insya Allah ada di bawah ya. Tekan tombol-tombol, nah baru kita setting. Tapi kalau di Arduino nanti langsung kita settingnya di programnya. Jadi melalui scriptnya nanti sebagai input atau sebagai output, itu bedanya ya. Jadi di CodeVision AVR ini nanti ada settingan tadi CodeWizard ya. Kita klik-klik ini, terus ada pula kita nulis programnya melalui scriptnya ya, sintaksnya. Tapi kalau di Arduino enggak pakai namanya settingan tadi yang muncul CodeWizard-nya tadi tidak ada, langsung ke scriptnya atau ke sintaksnya. Nah di sintaksnya itu yang kita atur ini sebagai input atau sebagai output. Ya, jadi lebih ringkas nantinya. Baik ya. Jadi kembali ke sini ke DDR. Jadi pertama akan muncul CodeWizard yang di situ berisi setting dari apa namanya microcontrollernya ya. Ya, untuk menggunakan arah dari pin yang bersangkutan. Nah, di sini ditulis ya. Jadi jika DDR XN diberikan nilai 1 atau high, maka pin digunakan sebagai output. Ya. Jadi bukan register port ya, tapi register DDR. Ya, itu jika nilainya 1 maka fungsi pinnya sebagai output. Jadi kalau kita setting sebagai output, maka ini bisa kita hubungkan ke output, misalkan apa LED ya, lampu LED itu ya. Bisa kita hubungkan ke motor, bisa kita hubungkan ke buzzer ya, bisa kita hubungkan ke LCD ya. Intinya kita hubungkan ke perangkat output jika DDR-nya nilainya 1 ya, karena DDR itu menentukan arah dari pin yang bersangkutan. Nah, tetapi jika DDR-nya itu nilainya 0, maka atau low ya, maka pinnya berfungsi sebagai input. Sehingga bisa kita hubungkan ke perangkat input ya. Bisa push button, bisa toggle switch, bisa limit switch, bisa apa sensor ya, berbagai macam sensor seperti itu. Ya, itu kita setting DDR-nya nilainya 0. Nah, sementara kalau register port itu digunakan, nah di sini ditulis ya, jadi mengaktifkan pull up resistor ya pada saat pin difungsikan sebagai input dan memberikan nilai keluaran pin high atau low pada saat difungsikan sebagai output. Nah, nanti setelah ini ya. Atau gampangnya seperti ini. Nah, lebih jelasnya kita lihat di tabel. Ya. Yang jelas DDR tadi, kalau DDR-nya 0 artinya difungsikan sebagai input. Tapi kalau DDR-nya 1 sebagai output. Nah, ya jadi kita lihat di kolom ini aja. Yang penting di kolom pertama dan kolom keempat ya. Itu ya sudah kelihatan ya. Jadi DDR-nya dan pengaruhnya ke I/O, input output. Ya, sudah jelas di situ ya. Dari port pertama, dari kolom pertama dan kolom keempat. Kemudian di kolom port sekarang ya, di kolom kedua itu dimisalkan ya. Dimisalkan ada 0, ada 1. Nah, ketika portnya, ketika DDR-nya itu sebagai input, DDR 0 sebagai input, sementara portnya itu 0, ya, itu dia akan berada, kita lihat kolom sebelah kanan sendiri atau komen ya, dalam kondisi 3 state.
Ya, saya ulang lagi. Jika DDR-nya itu berfungsi sebagai input, sedangkan portnya itu 0 nilainya, maka kondisi ini disebut kondisi three state. Apa itu three state? Kita lihat di kalimat yang bawah itu, di luar tabel ya, di bawah tabel. Jadi, three state itu adalah kondisi antara high dan low. Ya, ya di tengah-tengah ya. Jadi tidak high dan tidak low, tidak 0 dan tidak 0 volt dan tidak 5 volt. Ya, biasa disebut dengan keadaan mengambang atau floating. Ya, floating. Jadi tidak 0, tidak 5. Logikanya tidak high, tidak low. Nah, kondisi ini sangat dihindari dalam dunia digital karena membingungkan kan ya. Jadi ada kalanya nanti suatu saat dia bisa jadi low, jadi high ya. Karena tujuan digital adalah supaya apa namanya ya input atau outputnya itu cuma dua kondisi. Kalau enggak low ya high, tidak diantaranya ya. Jadi tidak analog ya. Nah sehingga kalau seperti ini bagaimana Pak? Gitu kan ya. Nah kalau seperti ini maka kita perlu yang namanya apa namanya nanti diubah ya. Jadi portnya harus diubah dulu biar berfungsi. Ya kalau portnya 0 itu dia artinya apa? Pull up-nya apa? No. Jadi dia tuh tidak dilakukan pull up ya. Jadi artinya pokoknya kondisinya ini kondisi mengambang antaranya. Jadi dihindari dalam kondisi digital. Oleh karena itu, kalau DDR-nya itu 0, portnya jangan 0. Ya, jadi tidak digital kalau seperti itu ya. Nah, oleh karena itu, kalau DDR-nya 0, maka portnya harus 1. Ya. Nah, portnya harus 1. Ya, ini dulu aja. Jadi ada dua yang penting ini adalah ini karena yang sering disetting dua ini ya. Nah, kalau portnya 1, maka dia bisa berfungsi. Ya, gitu ya. Jadi kalau syaratnya DDR-nya 0, portnya harus 1. Jadi supaya nanti apa namanya? Eh, dia akan ditarik ya katanya gitu ya. Jadi sehingga nilainya jadi digital. Jadi tidak di tengah-tengah. Itu tujuannya, ya. Nah, sedangkan kalau DDR-nya 1, nah ini tidak masalah. Portnya bisa bermacam-macam, bisa 0 atau 1. Ya. Jika DDR 1, kemudian kalau portnya itu 0, nah ini pengaruhnya lebih ke kayak active low atau active high di situ. Ya. Jadi kalau di situ misalkan DDR-nya 1, portnya itu 0, maka dia akan outputnya itu low. Tapi kalau 1-1, maka outputnya sifatnya adalah high. Nah, nanti lebih jelasnya nanti kita lihat di contohnya ya. Artinya yaitu fungsinya sebagai active high atau active low. Ya. Jadi kalau kuncinya adalah arahnya itu input output atau output itu di DDR-nya. Kalau settingan portnya itu lebih ke active low atau active high. Saja ya. Nah, kemudian ya nanti kita lihat di contoh soalnya saja. Maaf di contoh aplikasinya ya. Nah, kalau sekarang DDR artinya itu port fungsinya itu ya, artinya itu ya. Nah, sekarang ada pin. Nah, pin itu apa? Nah, kalau port itu saya membahasakan itu pinnya gini. Port itu jika kita ingin menulis ya. Jadi yang memberi nilai itu kita.
Tapi kalau pin itu membaca. Jadi port, kalau bahasa saya ya, port sekian-sekian ya XN ya, itu artinya menulis. Kalau pin XN itu artinya membaca. Maksudnya bagaimana? Nah, jadi misalnya gini, saya ingin ya, jika saya ingin memberikan nilai ya pada port A.0, itu saya ingin memberikan nilai 1 gitu ya. Ya, maka perintahnya saya pakai port ya. Jadi port A.0 sama dengan 1. Ya. Ya, itu kalau saya memberikan nilai. Saya ingin memberikan nilai tidak jadi 1 tapi 0. Nah, berarti tinggal port A.0 sama dengan 0. Jadi itu artinya saya menulis ya. Jadi nilai yang saya masukkan sesuai dengan kehendak kita. Nah, tapi kalau membaca itu maksudnya ngecek ya. Kita mengecek, melakukan pengecekan terhadap nilai suatu variabel, katakanlah gitu ya. Jadi jika misalkan variabel ini misalkan X ya. Jadi jika nilai X sama dengan 0, nah itu maksudnya, maka kita pakai perintah pin. Jadi katakanlah if pin A.0 ya sama dengan 0 ya, maka apa gitu kan ya. Jadi membaca, kita ngecek suatu nilai ya, suatu katakanlah ya variabel ya atau suatu register. Ya, jadi kalau ada B-nya ada kaitannya dengan jika, di awal dengan jika, berarti bacanya itu pakai pin, bukan if port ini, bukan gitu, tapi if pin. Ya, bukan if port A.0 tapi if pin A.0. Nah, itu caranya ya. Jadi kita membaca pakai perintah pin. Kalau kita menuliskan sesuatu, kita memberi nilai sesuatu, satu variabel, kita pakai perintah port. Ya, jadi bedanya port dan pin itu pada penggunaan. Yang satu untuk selain settingan ya, selain port itu untuk nyeting. Nah, ketika masuk ke program, port itu digunakan untuk memberikan nilai pada suatu register. Kalau pin membaca nilai pada suatu register. Ya, di sini ada ya. Jadi terlepas dari setting DDR, pin XKN merupakan register yang berfungsi untuk mengetahui keadaan tiap-tiap pin pada mikro ya. Dibutuhkan untuk membaca keadaan pin pada saat difungsikan sebagai input. Kemarin sebenarnya sudah kita kita demokan, cuman kita lihat sedikit di sini. Maaf. Nah, perangkatnya kemarin sudah kita singgung ya. Jadi ada kemarin yang sempat kita bahas adalah arahnya ya. Jadi kalau lampunya gini itu jelas arahnya dari VCC ke sebelah kiri itu jelas VCC, kanan itu adalah ground ya kan ya, menuju ke ground. Oleh karena itu mikronya di situ ada port X di situ, itu harusnya lebih rendah daripada VCC. Kalau itu dihubungkan ke VCC nanti akan plus ketemu plus tidak jalan ya. Jadi harus bersifat minus. Ya. Jadi kalau di situ nilainya minus justru akan mengalir listriknya. Bisa dikatakan aktif low. Ya. Kalau ada permasalahan seperti ini, maka mikronya yang sebelah kanan itu harus sifatnya adalah aktif low. Maka dia akan aktif ya, sistem ini akan aktif jika dalam kondisi low. Ya, ketika tidak diapa-apakan justru kondisinya adalah high. Ya, ketika tidak diapa-apakan kondisinya high, tapi jika diaktifkan dia akan menjadi low. Nah, karena menjadi low maka ada aliran listrik dari VCC menuju ya low tadi ya, kondisi yang low tadi yaitu kondisi groundnya. Jadi mengalirlah situ sehingga lampunya nyala. Jadi arahnya ke arah kanan. Sebentar, sebelum saya lebih jauh, mungkin ada yang tanyakan enggak sampai sini? Mungkin penjelasan tentang low tadi ya, aktif low, aktif high. Silakan.
Belum ada. Jadi kalau maksudnya bagaimana sih Pak? Jadi katakanlah di program kita ya, kita isi misalkan, di sini portnya pakai apa itu? Enggak disebut ya, jadi port X gitu ya. Jadi katakanlah X itu saya ganti A, port A. Misalkan kalau port A sama dengan 1, port A titik 1 ya. Oh, saya ulang lagi. Port A titik 0 karena mulai dari 0 ya. Port A titik 0 sama dengan 1 ya. Perhatikan ya. Misalkan di programnya saya tuliskan port A titik 0 sama dengan 1 ya. Maka lampunya nyala. Misalnya gitu ya. Maka lampunya dan tidak usah maka ya, tidak ada if-nya ya. Jadi saya langsung masukkan aja port A titik 1, port A titik 0 sama dengan 1 ya. Kira-kira lampu yang mengarah ke port A titik 0 tadi nyala apa enggak? Jika di programnya itu saya tulis port A titik 0 sama dengan 1. Kemudian saya downloadkan ke sini IC-nya, kemudian saya jalankan. Dengan kondisi rangkaian seperti di layar. Lampunya nyala enggak? Enggak nyala, Pak. Nyala apa enggak? Tidak nyala, Pak. Alasannya? Karena yang tadi Bapak bilang arah dari VCC ke arah ground-nya itu aktif loh, Pak. Jadi akan nyala jika nilai dari inputnya 0, Pak. Oke, ya betul sekali ya. Ya, dia enggak nyala. Jadi high ketemu high seperti itu. Umumnya ya yang kita ketahui ya. Kalau high itu kan aktif gitu kan. Yang umum kita ketahui ya. Oh, di high kan aja, di on kan saja, itu kan ya. Umumnya kan seperti itu. Nah, cuman dalam hal ini, kalau rangkaian seperti ini, justru kalau kita high kan itu dia akan tidak nyala. Gitu kan. Justru ketika posisinya low dia akan nyala. Jadi seharusnya kalau ingin menyalakan lampu di port A.0, maka di programnya harus tulisannya port A.0 sama dengan 0. Ya, sama dengan low, itu baru akan nyala. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, yang jelas tergantung dari rangkaian juga. Kalau rangkaiannya saya balik katakanlah ya, saya buat rangkaian arahnya LED ini saya balik kemudian menuju ke ground. Nah, maka mikronya sifatnya harus VCC, lebih tinggi daripada LED yang akan dilewati tadi. Kalau seperti ini logikanya biasa. Jadi ketika port A.0 sama dengan 1, maka dia akan nyala. Tapi kalau saya isi 0 enggak nyala ya. Umumnya seperti itu ya. Nah, cuman pada kasus yang ada di layar ini dibalik. Ya, jadi yang penting kita paham di situ aja. Bisa jadi suatu saat kita akan berhadapan dengan hal-hal semacam seperti ini ya. Jadi loh kok enggak nyala? Apa yang salah? Jangan-jangan logikanya ya, programnya yang salah menerjemahkan harusnya itu ketika 1 tuh enggak nyala, 0 nyala, ternyata apa yang kita duga itu salah, enggak seperti itu ya. Atau kita enggak tahu rangkaiannya seperti apa ya. Jadi ngiranya sama semua rangkaiannya ya. Nah, padahal beda dibalik nanti ya, beda jenis outputnya. Enggak apa-apa kalau ada pertanyaan silakan ya. Sama seperti kemarin ya, ini saya singgung sedikit ya. Ya, ini kemarin sama juga ya. Kalau ini ini harus kalau ini aktif high. Artinya mikronya harus high ya kan? Supaya ketika nanti tombolnya ditekan dia nyala gitu kan. Karena apa? Menuju ke ground. Oke, ini ya sekarang. Nah, kalau prakteknya seperti apa? Nah, ini ya. Prakteknya, kalau saya pakai microcontroller yang AVR, ya, yang ATmega. Langkah-langkah eksperimennya itu cukup sederhana sebenarnya ya. Nah, kita perlu, yang pertama output. Output itu artinya kita tidak mau melakukan input, hanya output saja. Jadi ketika kondisi di running, maka lampu, katakanlah output sebagai output ya,
atau outputnya sembarang guys, mau buzzer, mau lampu, mau apa ya, akan otomatis nyala tanpa adanya input yang dimasukkan oleh user setelah kondisi running. Ya, jadi kayak apa ya? Ya ada opsi untuk memasukkan input. Ya, caranya bagaimana? Nah, seumpama di sini ya, sesuai yang ada di layar ya, hubungan port C dengan LED array, ya kan? Nah, berarti di sini yang kita gunakan untuk output adalah port C, ya, karena bisa pakai port A boleh, port B boleh, C boleh, D boleh. Nah, ternyata dari sini menggunakan port C. Ya. Kemudian, nah karena ini sebenarnya lama ya. Ini saya download ternyata ini penjelasan yang lama tapi tidak masalah. Ini port yang digunakan masih pakai yang paralel. Ya, kalau mungkin di perangkat antarmuka diajarkan itu juga ya, ada yang paralel, ada yang serial. Yang paralel itu yang jadul ya. Nah, itu kita bisa menghubungkan intinya konektornya ya, supaya terjadi komunikasi antara PC dan mikronya. Ya, jadi kalau sekarang lebih praktis ya. Oke, nah kalau sudah terhubung, ya sudah terhubung, maka baru kita nyalakan saklar power. Ya, nah ini sebaiknya, ini saran ya, untuk memasang sesuatu, ya khususnya yang berkaitan dengan elektronika, itu sebaiknya ketika kita masang sesuatu tidak dalam kondisi nyala. Maksudnya di device-nya ya, yang kita utak-atik itu tidak dalam kondisi nyala ya. Baik itu memperbaiki apa HP, yang memperbaiki komputer apa semuanya sebaiknya jangan dalam kondisi nyala. Atau memasang kabel ya. Kalau di sini harusnya memasang kabel, kalau sudah terpasang baru nyalakan. Ya, ini sebagai upaya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ya. Misalnya nanti timbul kebakaran atau apa ya kan, yang dipicu karena nanti kondisi nyala dicabut, kemudian ketika dipasang muncul percikan bunga api, nanti nyambung ke gas dan sebagainya sehingga muncul nano dan sebagainya ya. Nah, ya, jadi sebaiknya terpasang dulu baru stop kontaknya dipasang. Ya, itu ya. Itu tentang settingan hardware-nya. Jelaskan tentang pemrogramannya. Ya. Di sini ada ya filenya ya. Jadi caranya kita buka aplikasi ya CVAVR. Kemudian kita pilih file, ya, kemudian new, kemudian baru project. Jadi ada tuntunannya ya nanti ya. Ketika kita buka CVAVR, kemudian file new project. Nah, kalau sudah, nanti akan ada pilihan untuk menampilkan code wizard ataukah ya atau tidak. Ya, apakah perlu code wizard ditampilkan? Ya. Ya apa tidak? Artinya code wizard itu maksudnya alat bantu ya. Jadi muncul ini loh. Kamu nanti butuh ini, gitu kan? Untuk nulis-nulisnya lebih enak pakai ini, gitu kan? Ya. Nah, kalau sudah gini, kalau sudah kita pilih yes jika kita ingin melihat code wizard-nya. Oke, langsung ke sini ya. Nah, seperti inilah tampilan code wizard AVR-nya yang berisi settingan nanti dari beberapa objek. Ya, atau beberapa perintah atau fungsi ya. Jadi kalau kita ngeklik ada muncul notif gitu ya. Apakah ingin katakanlah mengaktifkan code wizard AVR? Kalau milih yes berarti nanti akan muncul editornya ini ya. Kalau aku sih yes. Ya, tapi kalau no berarti kita enggak setting ini. Artinya bisa jadi sebelumnya sudah kita setting, ya kan?
Ya, sebelum kita setting, kemudian apa namanya? Terus kita ngeklik ini tiba-tiba muncul apakah mau pakai code wizard lagi? Enggak usah ya, enggak apa-apa ya. Tapi kalau kita ini mengedit sesuatu ya settingannya, maka ya ini ditampilkan. Berarti kita pilih yes untuk menggunakan code wizard APR. Jadi ini tempat untuk nyetingnya ya. Nah, adapun berikutnya adalah pemilihan beberapa komponen yang akan digunakan, disesuaikan ya. Misalkan ya, jadi misalkan di situ yang pertama kita setting chipnya ya. Ya, itu ya. Jadi misalkan chip yang dipilih adalah di situ ditulis Atmega 8535 ya. Terus yang lain lagi yang dipilihan untuk chip ya, di apa itu namanya? Tab atau apa ya dia? Ya, untuk chip jadi ada jenisnya Atmega dan ada clock yang digunakan. Nah, clock ini tidak sekedar settingan software, tapi juga settingan hardware. Jadi ketika saya membeli kristal namanya ya, kristal yang akan disolderkan, ada yang minggu lalu kita bahas ya, ada ekstal itu namanya kristal, ada 2 pin di situ ya. Itu adalah tempat untuk ya, jadi apa namanya memilih. Jadi ini, jadi itu adalah komponen yang berisi tentang frekuensi berapa yang digunakan. Ya, katakanlah saya pakai kristal dengan frekuensi 16 MHz. Nah, maka di sini disesuaikan ya. Oh, yang saya gunakan jenis Atmega 8535, kemudian clocknya adalah 16. Ya, itu maksudnya kecepatan kayak eksekusinya lah ya. Jadi kemampuan untuk mengeksekusi ya perintah. Oke, kalau sudah apa lagi, Pak? Untuk setting chip sudah ya. Setting chip sudah. Ini yang ini ya. Jenisnya Atmega, kemudian clocknya. Kemudian berikutnya adalah, nah ini yang berkaitan dengan perintah tadi ya. Jadi kita klik tab ports ya, ports. Nah di situ ada pilihan lagi di dalamnya, ada port A, B, C dan D. Nah karena tadi yang diinginkan adalah tampilan output itu ditampilkan pada ya di situ ya. Jadi kita lihat lagi ya. Jadi outputnya dipasang di port C ya. Maka port C kita klik. Mohon maaf ya, jadi aplikasi saya ini ada di lab. Saya tidak install di lab yang baru, jadi kan yang AVR karena sudah jarang digunakan. Ada di laptop lama tapi laptopnya Prodi tapi sekarang tidak kena. Ya, tampilannya seperti ini. Ya, jadi ada port A, port B, port C, port D. Kita pilih port C sesuai dengan rencana di awal tadi ya. Kemudian kalau sudah ya, ada tulisan data direction. Jadi arahnya pin dengan bit ke 0 atau pin ke 0 sebenarnya ya. Ada pin ke 0, ada bit ke 0. Ya, jadi nama lain ya. Nah, itu kita fungsinya sebagai output. Jadi ada tulisan out itu ya, itu ketika sudah diklik sebagai output. Ada kalanya nanti mungkin ya misalnya suatu saat kita ingin nyoba ya. Jadi selain output nanti kita bisa nyoba kalau sebagai input berarti tinggal diklik aja itu outputnya out. Tulisan out itu diklik nanti akan berubah jadi in. Kalau diklik lagi jadi out lagi. Jadi pemilihan cuma 2. Ya, itu ya. Kalau tidak out ya in. Oke.
Ya, sebenarnya yang penting ini. Ya, di sini kita setting sebagai output sesuai dengan rencana awal. Jadi ini kita menampilkan output. Oke, kalau sudah, di situ karena menggunakan ya lihat atas sendiri ya, ubah setting bit 0 sampai bit 7 sebagai output. Berarti nanti akan menggunakan 8 buah output ya dari port C pin ke 0 sampai port C pin ke 7 akan digunakan semua. Ya, kemudian untuk menjalankannya ya, untuk nanti sebelum kita downloadkan ya, maka kita pilih file, generate, save, and exit. Ya, dan seterusnya ya, kita buat directory dengan nama ini bisa macam-macam ya. Misalkan ya ikuti di situ ya, IO 1 ya. Kemudian di situ nanti akan ketika tulis file, generate, and save, and exit akan muncul 3 buah tampilan. Nah, jika kita sudah ngeklik ya, pilihan yang pertama, di situ adalah menyimpan file itu dengan nama itu ada ya, IO1 KCP. Ya, kemudian kalau sudah, yang disimpan adalah file C. Jadi yang pertama adalah file CVAWR, kemudian save, file C, kemudian ya sudah tinggal save aja ya, save projectnya. Jadi ada 3 kalau ya, ada 3 tampilan yang nanti perlu diisi ya. Kalau saran saya ngisinya namanya sama. Ya, kemudian ada lagi setelah setting itu kita masuk ke project setting. Nah, ini masalah tidak lihat langsung ya. Coba yang penting pahami perintahnya dulu aja ya. Jadi pokoknya ada settingan supaya ini bisa dikompil dan juga ditransfer atau dikirimkan ke dalam programnya ya. Ke dalam apa namanya mikronya ya. Nah, jadi settingannya itu misalkan kita mengkonfigurasi ya misalkan proses ya. Ya dan lain sebagainya ya sampai program the chip. Tujuannya dari after program the chip itu adalah kita inginnya mendownloadkan itu. Tujuannya untuk memprogram chip. Jadi sengaja disiapkan kalau memang untuk simulasi saja, tidak sampai download berarti tidak usah itu tidak apa. Tapi kalau sampai tujuannya ke chip, ya ke IC dari mikronya untuk memberikan apa namanya instruksi baru, nah baru ini kepakai. Jadi seperti ini yang dimaksud ya. Jadi akan ada muncul nanti ya seperti ini ya. Jadi ada pilihan dari centang ya, program the chip, ya kan? Kemudian beberapa ya. Ya tinggal oke nanti selesai ya. Nah kemudian ya sekarang kita lihat satu persatu artinya pemrogramannya. Nah nanti ketika itu selesai kita oke ya, langsung akan muncul tampilan baru. Ya, tampilan baru di layarnya itu yang ya jadi ini ada tampilan baru langsung muncul angka dan huruf berwarna apa itu biru keunguan atau apa itu ya.
Ya, itu muncul nanti di layar otomatis ini ya bawaannya. Jadi ketika kita belum mengetik ya, maka ini otomatis akan muncul sendiri di sini. Ya, dari sini tampak bahwa port C seluruhnya ya, jadi apa yang akan muncul ini ya, jadi otomatis tadi tulisan berwarna biru. Tinggal di situ ada tambahan. Nah, gitu ya, yang ini yang kita tuliskan. Yang berwarna hitam ya. Ya. Yang berwarna hitam itu adalah port C sama dengan 0 kali 00. Ya. Kemudian yang DDR-nya yang menentukan arahnya adalah 0 kali FF. Nah, kalau 0 kali FF ya. Nah, ini yang kita bahas ke DDR-nya. 0 kali FF itu berarti dia berfungsi sebagai input atau output ya. Tahu tidak seperti ini? Jadi FF berarti itu bilangnya ditampilkan adalah bilangan apa? Heksa ya, heksadesimal. Ya, kalau DDR-nya 0 kali FF itu artinya fungsinya sebagai apa? Lawannya 0 kali FF itu ya adalah 0 kali 00. Ada yang tahu? Ya. Jadi 0 kali FF itu yang tertinggi ya. Atau di bahasa Indonesia kan mungkin 255 ya. 255 itu ya nyetingnya sebagai output artinya ya. Kalau ya ingat kembali scroll ke atas tadi ya. Kalau DDR-nya itu 0 maka ya itu sebagai output DDR-nya ya. Ya, itu ya di port C ya. Jadi bukan port A, bukan port B. Nanti yang nomor 2 ya, itu ada namanya gini ya. Jadi di sini ada keterangannya gini, nilai register port C itu berupa nilai awalan. Pada saat mikro ya, startup kita bisa mengubah nilai port C dengan mengubah nilai register port C pada looping while. Nah, gini. Di baris yang kedua, maaf, di list programming yang kedua, nah, tulisan kata while ya, itu dan dalam kurung ya itu bawaannya ya, termasuk yang warna biru karena itu sebagai komen saja, tidak ada masalah ya. Ya, yang berikutnya adalah yang tulisan hitam ya di bawahnya itu. Sebentar, kalau Anda bingung silakan sampai sini. Ya, baik kalau jadi gini, fungsi while itu apa? Dia itu yang melakukan berulang-ulang ya. Jadi while ya kalau dalam kasus ini adalah nanti dia akan dijalankan berulang-ulang. Sementara yang atas itu cuma di awal saja. Ya, jadi yang dalam kurung ini dilakukan berulang-ulang. Katakanlah misalkan gini ya. Saya membuat program port-nya nyala, delay 1 detik, kemudian port-nya jadi tidak nyala, delay 1 detik, kemudian nyala, ya. Dan seperti itu ya berulang-ulang.
Maka itu lebih enak kalau kita masukkan ke while, di dalamnya while. Oke, kalau sudah, kita lihat di tampilan berikutnya saja. Ini kalau programnya dikompil. Oh iya, itu ada tambahan. Pesan port C yang atas sendiri ya, CD ya. Nah, maka kita perlu mengkonversikan supaya tahu lampu mana yang nyala. Jika apa namanya angkanya, atasnya ya, hurufnya itu adalah CD. Ya, dalam bentuk heksadesimal. Perlu kita konversi, ternyata kalau dikonversikan itu dalam bentuk biner menghasilkan, saya baca dari kanan ya, 1011 0100 ya. Nah, nanti kalau sudah ketika kita running akan muncul tampilan seperti ini. Kalau sudah ada tulisan no error, no warning, ya, kemudian di situ ada program, kemudian ada gambarnya IC, maka program siap didownloadkan ke ya ke mikronya ya. Jadi ya, jadi kalau enggak pakai setting-setting tadi, kita enggak ada opsi untuk menambah atau untuk menyimpan terbaru ya. Ini ya, jadi berarti enggak ada kesalahan, no error, no warning. Tentang warning ini kadang-kadang ada yang masih ada, tapi tetap bisa dijalankan. Ya, kemudian pada programnya. Ya, kita klik program. Jika ada kesalahan tidak sesuai, itu bisa jadi dua macam ya. Softwarenya yang kurang pas atau ya masalah lainnya ya. Ya, jadi ternyata kalau ada apa tadi CD tadi, ya itu ternyata jika diterjemahkan itu jadinya itu binirnya. Jadi kalau satu nyala, kalau nol tidak nyala dan lain sebagainya ya. Nah seperti itu. Jadi kalau ini dijalankan ya kondisi running, maka nanti lampunya akan nyala. Ya, kita kembali lagi, nyalanya apa tadi? 0 CD ya. Jadi dia akan cuma nyala saja, nyalanya itu. Ya. Karena perintahnya cuma satu. Ya, port C-nya nilai adanya 0 kali CD. Berarti nanti nyalanya yaitu misalnya yang pojok satu nyala, kemudian sebelahnya enggak nyala, sebelahnya lagi nyala, enggak nyala itu ya. Itu. Kalau ingin Pak misalkan saya ingin kelap klip ya, nyala tidak. Ya. Jadi seperti itu berarti kita tinggal untuk menambahkannya di sini nanti. Ya, jadi port C awalnya berapa itu? Hitung aja selang-seling itu berarti kalau jadi habis 2 pangkat 0, 2 pangkat 3, 2 pangkat 5, 2 pangkat 8, kebanyakan ya. Nah, itu kalau dijadikan katakanlah heksa berapa? Ya. Nanti ada delay-nya ditambah lagi. Ya, nanti dihitung delay-nya berapa. Jadi akan nanti gantian nyalanya. Nah, itu kalau sebagai output, ini sekarang kita bahasnya
Kalau sebagai input bagaimana, Pak? Ya, kalau tadi tanpa input ya, langsung kita tampilkan ke ini, ke output, dalam hal ini adalah LED, langsung aja ya. Nah, seumpama di sini ada kaitan dengan input. Jadi nyala tidaknya lampu itu dikontrol pakai input. Ya, maka setidaknya kita perlu 2 buah perangkat input output ya. Misalkan port C itu digunakan sebagai output. Kemudian port B itu fungsinya sebagai input ya. Oke ya, seperti itu ya. Kemudian seperti yang lain tadi, kita hubungkan portnya ya, dalam ini pakai port paralel. Cuman kalau kita sudah pakai port yang serial, caranya pun sama, file new project. Ya. Kemudian kalau sudah ya, seperti yang tadi kita klik yes, kemudian pilih chipnya 8535, pilih clocknya juga 12 volt. Ya, dan seterusnya. Nah, ini ada hal yang berbeda ya. Kalau suatu pin itu difungsikan sebagai input, maka ada perintah tambahan yaitu mengaktifkan pull up resistor. Kalau outputnya saja tidak ada masalah ya. Ya. Nah, kita lihat di sini. Sebagai pembanding ya. Nah, kalau port C sebagai output, ya cukup saja. Data direction-nya adalah output. Kemudian ya, jadi dibandingkan nanti yang ini tidak ada setting lain ya. Yang port C, kalau port B ya sebagai input itu selain port B sebagai input, tapi tulisan di bawah pull up itu sebenarnya adalah ternyata T, itu harus diganti dengan P semua. Ya, jadi awalnya tulisnya P, three state. Tapi di sini dijadikan kondisi P atau pull up. Ya, silakan dibandingkan di situ. Atau ada yang ditanyakan sampai sini, silakan, tidak apa-apa. Ya, jadi kalau port C sebagai output saja, ini tidak ada masalah ya. Karena output otomatis nilai bitnya atau nilai bitnya kan nilainya adalah output. Yang input nanti ada tambahan. Silakan jika ada yang ditanyakan. Belum ada. Ya, kalau memang belum ada, saya lanjutkan lagi. Ya, jadi kita setting itu, kemudian save, generate, save and exit, kemudian kita simpan. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya, oh ini lanjutannya masih ada ya. Kemudian kita simpan save dalam kondisi dalam file apa mungkin yang gampang ya. Kemudian kalau sudah semua, ya misalnya ya. Di situ ada ini ya. Setting ini ya supaya bisa diprogram sama seperti tadi sama ya. Oh, next ya. Oke. Ya, diprogram. Nah, baru kita
program di situ. Jadi programnya cuma gini saja. Ya. Nah, ini yang bedanya ya. Kalau sebagai input ya. Jadi selain output sebagai input. Jadi kita baca apakah tombol itu ditekan apa tidak ya. Gitu ya. Jadi apakah tombol itu ditekan apa tidak, kita bisa ngeceknya di sini. Ya. Nah, ya, jadi kita mungkin yang baris yang pertama itu tidak ada masalah ya untuk listing program yang pertama. Ya, yang biru bawaannya sana, bawaannya program yang kita tekan adalah ini juga banyak program setelah kita setting, maaf ya. Otomatis muncul yang bagian atas itu. Ya, setelah kita setting ini otomatis muncul port B port apa? Ya, port B, DDRB, port C, DDRC itu otomatis muncul setelah kita setting. Ya, yang warna biru itu komen ya. Otomatis muncul. Nah, baru berikutnya ya kita isi akhirnya yang di dalam while. Yang di dalam while isinya apa? Isinya adalah ya pembaca perintah berdasarkan input. Nah, ini yang saya maksud. Jadi jika nanti berdasarkan inputnya, kalau inputnya ditekan, ya push button ditekan maka outputnya akan nyala lampunya ya. Kalau enggak, ya, maka apa namanya? Di situ ada perintah if ya. If pin B, jika pin B titik 0 ya, itu B titik 0 ya, spesifik ya, di satu pin saja. Jika pin B titik 0 sama dengan 0. Kalau membaca itu bedanya ya dengan menulis. Kalau menulis itu pakai 1 buah sama dengan. Kalau membaca, ngecek itu memakai 2 buah sama dengan. Saya yakin sudah paham ini ya di bahasa pemrograman ya. Ya, gitu ya. Jadi di situ kita lihat lagi if pin B titik 0 sama dengan 0, apakah jika pin B titik 0 sama dengan jika pin B titik 0 bernilai 0 maksudnya ya. Jika pin B titik 0 bernilai 0, maka port C titik 0 nilainya adalah 0. Ya. Selain itu, artinya jika pin B titik 0 itu nilainya bukan 0 ya. Bisa 1 ya. Kalau atau bahkan mungkin 2 3 pokoknya selain 0, maka nanti port C-nya titik 0 akan bernilai 1. Ya, jangan dipahami di sini. Semuanya sama ya, yang bawah-bawahnya juga sama seperti itu. Jika pin B titik 1 sama dengan 0, maka port sebenarnya port C titik 1 sama dengan 0. Selain itu, port C titik 1 sama dengan 1. Jadi kalau pinnya itu nilainya 0, maka outputnya pun juga 0. Selain itu, ya, jika pinnya itu 1, ya, maka portnya adalah 1. Silakan jika ingin menanggapi ya, atau bingung. Nah, di sini mungkin diperjelas ini ya. Jadi maksud dari listing program adalah kita men-scan register pin B terus-menerus dari pin B 0 sampai pin B itu ya, ada buah pin ya. Dan perhatikan bahwa untuk membaca perubahan keadaan input dari push button ya dibaca pada register pin ya, bukan pada register port atau DDR. Jadi untuk ngeceknya itu pakai pin. If pin ya, bukan if port, bukan if DDR. Ya, if pin sekian-sekian sama dengan apa itu baru. Ya, ini percobaan sebagai input output ya, input output. Enggak apa-apa, silakan kalau ditanyakan.
Caranya sama ya, saya sama. Jadi tadi berdasarkan tombol ya, jadi di tombol ke 0 ya, pin B.0 ditekan, maka yang ini nyala outputnya, port C-nya. Dan sebaliknya. Ya, ini belum kalau ingin lebih menarik, sebenarnya kita tambahkan ya, kita pelajari di situ ada program delay ya. Ya, saya kira sudah pernah tahu juga ini tentang masalah waktu ya. Program delay. Semua kita ingin membuat program katakanlah lampu berkedip ya. Nah, itu akan sangat membantu ya jika kita tambahkan program delay. Oke, tapi yang dulu. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Ada yang namanya interrupt. Atau sebelum saya masuk ke interrupt, ada yang tanyakan enggak tentang input output? Belum ada atau bingung ya, tidak apa-apa ya. Gini ya. Nah, sekarang kita ke sini. Interrupt ya. Interrupt itu apa kalau bahasa Indonesia? Interupsi itu apa? Kayak sela ya, kayak menyela ya. Sambil menyela minum air. Ya, jadi interrupt. Ya. Ya, di interrupt ya. Jadi itu adalah ya, menyela. Menyela itu apa ya? Ya, pokoknya di tengah-tengah proses kita ada proses untuk menyela lah ya. Memotong mungkin Pak. Memotong. Nah, iya sih ya. Ya, prosesnya sedang berjalan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ada banyak komponen yang bisa digunakan dan ada prioritasnya. Ya, jadi di sini disebutkan di tabel ini ada 21 fasilitas interrupt. Jadi interrupt itu ada 21 yang bisa dilakukan, 21 katakanlah apa pin ya, gini kan, atau ya pin ya kata saya. Cuman ada prioritas ya, dan yang tertinggi itu riset. Artinya apa? Ya, ketika program berjalan, ini program penampilan ini berjalan, untuk menjalankan ini berjalan, memproses ini berjalan ya kan ya. Kalau sudah ditekan tombol reset, maka yang paling berkuasa adalah reset. Ya. Ya, jadi yang pertama reset itu yang tertinggi. Ya. Ya, tertinggi ketika dalam program ya. Kalau di luar program yang tertinggi adalah dicabut stop kontaknya langsung ya. Itu juga bentuk interrupt ya kan ya. Wah, ini kok lagi hang ini gimana? Cabut aja ininya. Stop kontaknya. Langsung off. Ya, itu bisa juga cuman kan sistem ini kan ya. Nah, yang dalam sistem ini yang berfungsi sebagai interrupt tertinggi ya. Tapi programnya tetap berjalan, itu adalah reset. Ya, lagi error dan sebagainya ini kan kok lama muter loading tidak selesai, ya udah. Nah, pernah enggak mengalami mungkin di mata kuliah bahasa pemrograman mungkin ya, pemprogram ya, atau di praktikum ya, praktikumnya kadang-kadang kita proses loh kok enggak berhenti gitu kan. Mungkin pernah mengalami seperti ini ya, enggak tahu pakai bahasa C atau apa. Loh, kok enggak berhenti ya gitu kan. Nguping terus ya, misalnya sampai batas katakanlah batasnya sampai sekian ya, ternyata tidak tercapai lama, atau batasnya itu akan bertambah terus karena kesalahan ketik ya. Misalnya batasnya mengikuti nilai apa, ternyata nilai awalannya ini dia bertambah ya. Katakanlah misalnya gini ya, batasnya dari 0 sampai X. X awalnya 10, tapi setiap looping bertambah bertambah satu, maka dia tidak selesai. Looping terus ya kan. Nah, kalau seperti itu bagaimana solusinya? Ya perlu di reset, dihentikan
Kalau saya cuma tekan tombol biasa itu enggak muncul. Kalau reset baru selesai. Nah, itu ya. Jadi pakai reset yang pertama. Kemudian kita bisa juga pakai external interrupt. Pakai di situ kalau di fungsi khususnya yang di IC-nya itu ada INT0 dan juga ada INT1. Ya. Nah, INT0 memegang prioritas yang lebih tinggi daripada INT1. Ya. Nah, ini bisa kita manfaatkan, ya. Bisa kita manfaatkan katakanlah apa ya, misalkan saya ambil contoh kasus saja ya. Kasus saja ya. Jadi katakanlah ada program ini untuk menjalankan motor, ya kan ya. Menjalankan motor, dia motornya berputar, katakanlah motor itu menggerakkan konveyor itu kan ya. Konveyor jalan. Nah, ternyata kita melihat ada sesuatu yang tidak sesuai. Duh, ini harusnya berhenti nih, gitu kan ya. Ya kan? Nah, bagaimana caranya? Apa saya harus reset? Kalau reset itu berhenti semuanya nanti ya. Saya cuma butuh mereset ini saja, motornya ini. Nah, bisa jadi kita hubungkan interrupt itu ke motornya tadi. Kalau kita tekan tombolnya, maka motornya akan berhenti. Nah, itu bisa seperti itu ya, dan macam-macam contohnya ya. Jadi, setelah reset ada INT0, INT1. Ya, itu ya, terus lanjutannya ya. Timer to COM, timer to OVF, dan sebagainya itu adalah prioritas-prioritas yang ada di mikro ya, prioritas interrupt-nya. Nah, artinya bagaimana? Seumpama gini. Seumpama ada proses yang jalan tadi, katakanlah itu apa ya? Proses yang berjalan itu katakanlah oke, saya sedang mengirimkan data ya. Mengirim atau menerima data. Bisa nomor katakanlah di nomor 14 atau 12 lah misalnya. Saya ambil yang nomor ini aja wis. Yang menerima data ya, yang 12 ya. Dia akan menerima data. Sementara sambil datanya datang terus, saya ingin menghentikan. Sudah tak stop dulu aja gitu kan ya. Kalau stopnya itu saya pakai yang ada di urutan, katakanlah ada ini, urutan 19. Ada INT2, External Interrupt Request 2. Itu bisa berhenti enggak kira-kira? Ya, saya ulangi lagi ya. Saat ini ada proses yang sedang berjalan yaitu penerimaan atau pengiriman data ya secara serial ya, ada di langkah apa di urutan nomor 12 atau 14 ya kan. Nah, tapi kok tidak selesai, kepingnya di stop aja. Dan nyetopnya pakai interrupt nomor 2, INT2. Itu di vektor nomor 19. Kira-kira berhasil menghentikan enggak ya tadi? Menghentikan proses transfer tadi enggak? Pengiriman TX sama RX-nya. Ada yang tahu mungkin? Atau bingung? Bisa pendek? Enggak bisa ya? Ya, enggak bisa ya. Kenapa? Karena urutan interrupt-nya yang RX ya untuk menerima atau TX atau transmit ya, itu lebih tinggi daripada INT2. Ya. Jadi prosesnya berjalan kita tekan ini enggak bisa. Ya, sama seperti halnya kita ada looping, kita tekan tombol keyboardnya yang apa? Mau huruf atau apa itu enggak ngefek ya. Ya, nunggu selesai proses dulu baru ini. Ya, tidak memungkinkan. Jadi kalau memungkinkannya pakai yang eksternal. Bukan pakai tombol di keyboard itu ya. Seperti itu. Ya, jadi bukan tombol alfabet ya. Oke ya, ini ada 21 interrupt. Kemudian perangkatnya, nah kalau kepingin interrupt itu bisa macam-macam ya, kanan selanya. Bisa pakai push button boleh ya, atau yang lainnya.
Oke, berikutnya adalah di sini settingannya, misalkan yang dibutuhkan adalah ATMX 85, ya oke, sama ya. Kemudian aplikasi prakteknya. Ya, hubungan salah satu kaki push button dengan P2. Dan seterusnya ya. Port D3 dan juga ground. Oke. Kemudian ada port B. Ya, dihubungkan dengan port output pada input atau output port. Dalam hal ini adalah LED array. Ya, kemudian kalau sudah hubungan ini, karena nggak perlu menghitung di tiap persentronnya kok. Kelamaan nggak sampai selesai. Ada yang tanyakan mungkin? Kalian tahu ada basisnya itu menghitung backdrop itu kayak gimana sih? Nah ini contohnya tadi. Gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan terkait? Ya udah, kalau belum ada ya, saya lanjutkan ya. Jadi tinggal kita hubungkan, kemudian kita langkahnya seperti yang tadi sama ya. Sama. Ya. Jadi artinya gini, nanti ini bisa dihubungkan ke suatu perangkat yang dijalankan, kemudian di tengah-tengah kita coba klik ya push buttonnya ya, di mana posisinya ini lebih tinggi daripada proses yang sedang berjalan. Jadi level interruptnya lebih tinggi, itu baru bisa. Nah, kalau di sini kita pakai yang mana settingannya, Pak? Misalnya, bentar. Nah, masih diserikan port ya. Kebetulan di sini untuk uji coba itu digunakan port D.2, D.3, dan B. B semuanya ya. B itu LED-nya ya, semuanya ya. Jadi port D.2 dan D.3 itu sebagai input karena nyambung ke push button. Kalau port B semuanya ya, B0 sampai B8, B7 itu digunakan ke LED. Ya, saya ulangi, D itu input, D2 dan D3, B itu output. Kita cek di sini. Jadi port B ya nyambung sini ya. Jadi kita lihat yang B itu output semua ya, tidak ada masalah ya, karena nyambung ke LED di situ ya, LED ya. Nah, baru di port ini yang inputnya ya, yang kita gunakan port D.2 dan port D.3. Oleh karena itu ya, yang kita klik ininya ya, awalnya T. Nah, ini baru datanya. Awalnya T, tree state, itu kondisi yang terlarang lah katakanlah itu ya dalam dunia digital. Kita klik sehingga port D.2 dan port D.3 nilainya jadi P, sehingga bisa kita gunakan ya, tidak lagi floating, tidak lagi tree state ya. Itu yang lainnya bagaimana Pak? Boleh enggak seperti itu ataukah harus diubah P semua? Nah, ini nanti disesuaikan sama kebutuhan ya. Jadi kalau yang kita butuhkan cuma 2 saja ya, port D.2 dan port D.3, maka yang lainnya itu bebas ya, don't care mau T mau P, enggak ngefek ya. Karena yang fokusnya di 2 ini ya. Ya, gitu aja. Jadi yang lainnya enggak masalah mau debat P semua atau sebagian aja, cuma 2 ini aja yang P. Ya, karena enggak ngefek ini. Nah, kemudian ada tambahan lagi di sini ya. Selain port, nah ini untuk interrupt-nya. Nah, interrupt-nya itu nanti kita masuk ke eksternal IRQ ya, IRQ gitu ya. Nah, di sini nanti ada beberapa
apa namanya, katakanlah kanal interrupt ya, ada INT0, ada INT1, ada INT2. Karena tadi itu jumlah inputnya yang dipilih 2, jumlah push buttonnya 2, dan ternyata dipilih adalah INT0 dan INT1. INT2-nya enggak, ya. Kecuali mungkin butuh 3 baru dimasukkan ya. Ya, butuh 2 itu yang dimasukkan cuma INT0 dan INT1. Nah, nanti kita akan bisa melihat ya, di situ ada mode. Ya, ada mode. Yang ketika nanti gini, sebelum dicentang ya, centang itu sebelum diklik ya, ada apa namanya, check box-nya itu sebelum dicentang itu nanti tidak muncul modenya itu, ya, tidak muncul. Tapi ketika centangnya diklik muncul centangnya, maka modenya yang sebelah kanan, ya, yang berwarna putih itu backgroundnya itu baru muncul. Ya. Nah, seumpama kita ingin uji coba, karena di situ nanti ada beberapa jenis interrupt ya. Ada yang low level, ya. Ada yang falling edge, ya. Ada yang kalau nggak salah rising edge. Jadi pokoknya ada yang apa? Ketika kondisi rendah, ada kondisi apa namanya? Perubahan ya, berubah dari high ke low atau dari low ke high, ya itu baru terjadi interrupt. Macam-macam ya caranya ya. Tuh. Jadi misalkan dua ini disetting berbeda. Jadi yang pertama pakai mode low level, yang satunya pakai mode falling edge. Kalau sudah, caranya sama, diklik file generate save and exit, ya kan? Buat nama ya, dan kita simpan. Ya, kalau sudah setting, baru kita masuk ke project setting, sama caranya. Pilih tab ini ya, after make program chip, tujuannya supaya nanti ketika dieksekusi bisa terprogram ke dalam chip yang ada di microcontroller, gitu ya. Nah, nanti informasinya ya yang akan muncul ketika dijalankan, maka di displaynya otomatis akan tampil seperti ini, tampak seperti ini ya. Nah, ini bawaannya program setelah kita setting ya. Bawaannya program. Oke, saya lewati aja. Ini bawaannya program. Nah, agar bisa aktif, nah ini yang kita tambahkan nanti. Ya. Ya. Kita tambahkan di situ perintah. Ada perintah ya, nulisnya di bawahnya global enable interrupt. Maka kita mengetikkan di situ ya, tanda, kalau bacanya anak zaman sekarang itu hashtag ya. Ya. Tanda pagar gitu ya. Tanda crash ya kalau sekarang hashtag ya. Ya, tanda pagar ASM dalam kurung ya, tanda kutip ya, SEI. Ya. Jadi ini untuk setting external interrupt. Jika kita melakukan interrupt dengan menggunakan perangkat dari luar. Ya. Jadi misalnya pakai push button itu termasuk dari menggunakan interrupt dari luar. Ya, jadi ini kita menuliskan itu. Kemudian kita menambahkan juga, ya, tergantung, ini opsional ya. Jadi seumpama kita butuh yang namanya, ini misalnya kita bisa memanfaatkan delay ya, dengan menambahkan di headernya situ ya. Ini sudah tahu semua ya, sudah dipelajari di apa Procom harusnya ya, kalau pakai bahasa C. Ya, include delay. Ini ada kaitannya dengan waktu.
Ya, tipenya nama variabelnya adalah LED, tipenya char. Ya. Unsanchar, berarti tidak ada nilai negatifnya. Ya, itu ya. Nah, kemudian katakanlah LED itu diberi nilai awalan. Awalnya adalah 1. 0 kali 0, 1 artinya 1 berarti ya, dalam bentuk eksa. Ya, itu awalannya nanti akan berubah. Nah, jika kita ingin membuat beberapa tampilan ya, beberapa fungsi, ya, misalkan ya, nah di situ ada LED off ya, berarti lampunya tidak nyala. Ada lagi LED-nya blink, jadi dia berkedip-kedip nanti ya, atau LED-nya jalan, LED work, ya. Nah, maka kita bisa men-setting seperti yang berikutnya ini ya. Nah, seperti ini. Ya, ini mungkin contoh ya versi lengkapnya seperti ini ya. Oke, jadi ada 3 buah void. Ini sudah bentar, ini programnya pakai bahasa Sin apa enggak waktu program kemarin? Waktu praktikumnya? Pakai bahasa apa ya? Selain Java, selain yang kalau Pak Erwin kayaknya Java ya. Yang satunya Python, ya atau ada yang tahu kira-kira? Ada yang ingat? Plus Pak. C++. Oh ya. Ya, kalau C++ berarti sudah familiar ya harusnya dengan instruksi ini ya. Ya, jadi ada 3 void. Yang pertama void off, berarti tidak kondisinya adalah off nantinya. Yang satunya blink, jadi buat gantian. Yang satunya nanti jalan atau geser ya, bergeser. Ya. Nah, untuk perintahnya kapan dia akan berubah kondisi? Katakanlah dari mode LED off, kemudian ke mode LED, kemudian ke mode work, ya kan ya? LED blink, kemudian ke mode LED work, gitu kan ya? Nah, maka kita bisa apa namanya? Ya, menambahkan perintah di situ. Jadi fungsi eksternalnya dijalankan ketika pin eksternalnya berubah kondisi. Ya, misalnya. Nah, kita isi di situ ada namanya ini yang apa? Yang warna biru ya. Kita lihat nomor 7 ya. Yang warna biru dan yang tebal itu bawaannya ya. Ada karena kita pakai 2 buah interrupt 0 dan interrupt 1 ya, int 0 dan int 1. Nah, bisa jadi di dalamnya int 0 kita tambahkan perintah let off. Kemudian yang ada di dalamnya int 1 kita panggil ya void let blink. Ya. Artinya apa? Ya, ketika nanti tiba-tiba ketika proses berjalan kemudian kita klik push button yang nyambung ke int 0, maka LED-nya harusnya LED off. Enggak nyala ya. Tapi ketika kemudian saya klik apa namanya int 1 ya, maka yang terjadi adalah LED blink. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi perubahannya apakah LED off ataukah LED blink ya dari keadaan semula yaitu apa namanya? Misalnya kalau tidak diklik katanya, kalau tidak diinterrupt maka dia menjalankan perintah-perintah yang lainnya termasuk dia akan geser. Ya, jadi dia akan apa tadi? Work ya, LED work tadi ya. Ya.
Jadi artinya gini, kita memanfaatkan perangkat dari luar, dalam hal ini adalah push button, untuk memilih jenis LED apa yang tampil. Oke, berarti ini akan mengingatkan kita ya sama apa itu lampu tumbler, mungkin kalau tahu ya. Buat 17-an itu ya, lampu tumbler. Nah, di situ kan ada tombolnya ya kan ya. Cuman mungkin kalau di situ cuma satu tombol ya kan. Di situ ada beberapa variasi jenis tampilan lampunya ya kan. Klik satu kali gini, klik dua kali seperti ini, klik lagi gini kan ya. Nah, seperti itu. Itu hampir sama sebenarnya cara kerjanya. Ya, artinya dengan ini kita diharapkan paham bagaimana cara kerja dari ya lampu tumbler tadi. Kalau tidak diapa-apakan dia akan jalan otomatis, ya kan? Giliran itu kan ya. Kadang-kadang dia yang kedip-kedip, kadang-kadang dia katakan yang diam atau apa gitu ya. Ya, ada waktu tertentu. Tapi kalau kita kok tampilannya kok diam aja, kok enggak gerak, diklik ya tinggal diklik, itu namanya interrupt. Langsung berubah nanti kondisinya ya. Kalau masih belum sesuai kita klik lagi. Nah, itu cara dari apa namanya interrupt terhadap lampu tumbler. Ya, bisa diterapkan seperti itu.